Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamul makan wa ya qaiman bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqti kulluhum ailatuhu ya man yunazzal ghawthu bi da'watihi wa yudarru darhu bi barakati wa rahmatullahi wa barakatuh bi karamati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa sallallahu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan para wakil talqin, pengesabah aus yang hadir sore hari ini, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk semuanya, dikabulkan setiap hajatnya, semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang kita terima sehingga sore hari ini. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dan hamba-hamba yang sudah memiliki takwa, yang dengan takwa ini adalah kemudian kedudukan kita akan berada di sisi Allah. Salawat serta salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan salawat serta salam untuk beliau yang semuanya kemudian faidul barokah dari salat tersebut akan sampai kepada kita semuanya, kepada para pembaca sholawat yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, izinkan sore hari ini saya menyampaikan beberapa hal, setidaknya ada 7 daripada keutamaan atau manfaat zikir kepada Allah. 7 manfaat ini adalah sebagai kesimpulan dari apa yang dituliskan oleh Pangresa Abah Aos di dalam kitab Fadhailus Suhur di penjelasan bulan Rabiul Awal di huruf alifnya. Alif di dalam bulan Rabiul Awal didefinisikan atau dituliskan oleh Pangresa Abah Aos dengan maksudnya adalah Allah. Wa amal alifu fi hadha syahri Allah. Apakah Allah itu? Wal ismul azam al jami li jamil asma li annahu al ismu dzatil mausufati bi jami'i sifatil kamiliyah. Adapun huruf alif dalam bulan ini Rabiul Awal adalah Allah, yaitu adalah lafadz ismul azam yang merupakan ismul jami atau nama yang menghimpun seluruh nama-nama Allah, yang kemudian karena Allah merupakan ismul zat, nama zat yang kemudian disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Di paragraf yang lain dari huruf alif ini, Abah menuliskan bahwa wa min a'zami abwabil farajil wasi'ah wa aqrabit turuqati an-nafi'ah zikrullah ta'ala. Sebagian dari pintu yang paling besar, yang paling luas untuk dapat keluar dari berbagai macam kesempitan masalah yang dimaksudkan, dan jalan yang paling dekat kepada jalan menuju pada Allah adalah tidak lain yang tidak bukan adalah zikrullah, atau zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, di bab inilah kemudian Pangresa Abah Aos menjelaskan kenapa kemudian bahwa zikir ini adalah sesuatu yang punya manfaat yang luar biasa. Yang tadi saya sebutkan setidaknya ada 7 manfaat
yang ditimbulkan daripada zikir kepada Allah. Keterangan ini kita ambil dari Fadhailus Suhur di paragraf yang tadi. Wa min a'dhami abwabil farajil wasi'ah. Fungsi zikir yang pertama adalah pembersih hati. Kenapa disebut dengan pembersih hati? Karena nama Ismul A'zam tadi adalah nama yang utama yang merupakan ismul jami yang mengumpulkan kesempurnaan dari nama-nama tersebut yang memungkinkan ketika menyebut nama tersebut kemudian dosa-dosa kita itu juga akan diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang kemudian yang menurut pengarsa Abah Aos bahwa zikir kepada Allah itu akan memberikan manfaat. Yang pertama adalah akan membersihkan hati. Hati inilah yang menjadi muara kemudian terjadinya koneksi antara makhluk dengan Allah. Hati inilah yang menjadi raja bagi tubuh kita, bagi diri kita. Dan yang lainnya adalah sebagai khadam-khadamnya, khadim-khadimnya daripada hati ini. Sehingga kalau hatinya bersih, maka kemudian hati akan memerintahkan kepada para khadimnya, kepada anggota tubuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang itu indikasinya adalah taat beribadah kepada Allah. Sebaliknya, bila hati itu mengalami kerusakan, hati ada ketidakjernihan, maka yang terjadi, hati akan memberikan perintah yang buruk kepada khadam-khadamnya. Dengan zikir kepada Allah, dengan terus menyebut nama Allah, di dalam keadaan apapun, maka kita punya garansi, hati kita akan selalu dibersihkan, dijaga oleh Allah ketika kita kemudian terus terkoneksi dengan Allah. Fungsi yang kedua, menurut pengarsa bahwa fungsi pada zikir kepada Allah itu adalah kunci membuka berbagai karunia Allah. Ketika hati kita sudah bersih, terjadi koneksi yang kuat antara makhluk dengan Allah, antara kita dengan Allah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika zikir yang kita lakukan secara terus-menerus, kita menjadi seorang yang zakir, seorang pelaku zikir, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi seorang yang mazkur, seorang yang akan diingat oleh Allah. Disinilah kemudian ketika posisi kita berada dalam posisi mazkur, maka zikir tadi akan menjadi kunci pembuka berbagai macam karunia Allah. Kalau kita sudah diingat sama Allah, apa yang kemudian kita butuhkan, itu pasti Allah cukupkan. Baik yang disebut maupun yang tidak disebut, pasti Allah cukupkan. Di pertemuan terdahulu sudah pernah mungkin saya sampaikan bahwa ibaratnya antara seorang anak dengan orang tua, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu pasti sudah dipikirkan oleh orang tuanya. Kebutuhan jajannya, kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, itu semuanya sudah dipikirkan oleh orang tua. Ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tua, karena kasih sayang orang tua, biasanya orang tua akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Bahkan yang tidak diminta oleh anak pun, karena sudah dipikirkan, diingat oleh orang tuanya, apa yang tidak diminta, tidak disebutkan, tapi menjadi kebutuhan si anak tersebut, biasanya orang tua akan berikan. Dengan zikir kepada Allah inilah mudah-mudahan kita semuanya menjadi seorang mazkur, seorang zakir yang istiqomah, sehingga kemudian kita diingat oleh Allah. Kita menjadi mazkur, diingat oleh Allah, sehingga dengan kita diingat oleh Allah, semuanya karunia Allah itu akan diberikan kepada seorang zakir, seorang yang terus berzikir istiqomah. Manfaat yang ketiga, bahwa zikir kepada Allah itu adalah jalan untuk merasakan kehadiran Allah dalam hati. Di beberapa kesempatan atau mungkin para pendakwah menyampaikan bahwa ciri-ciri seorang itu dikatakan beriman ketika dia merasakan kehadiran, ada getar-getar yang luar biasa,
ketika nama Allah itu disebut. Wajilat qulubuhum, ketika nama Allah disebut, hatinya akan bergetar. Bergetar atau tidaknya hati seseorang itu akan dipengaruhi bagaimana Ismul A'zam yang tadi, nama Allah yang tadi, masuk ke dalam ruhnya, masuk ke dalam ruh sultani si abd, seorang hamba. Ketika ini masuknya dengan benar, karena dimasukkan oleh ahlinya, maka kemungkinan bergetarnya hati ketika disebut nama Allah itu akan terjadi. Buat saya pribadi, ketika pertama kali ditalkinkan zikir, ada sesuatu getar yang berbeda ketika menyebutkan nama Ismul A'zam yang itu dizikirkan dengan cara zikir khafi. Sebelumnya tidak pernah tahu. Jadi ketika nama Allah disebutkan berkali-kali, tapi hati kita itu belum ada ditanamkan kalimat tauhid tadi, belum ada ismu zatnya, belum ada ismul azamna, itu getaran-getaran itu belum terasa. Tapi ketika talqin zikir sudah dilaksanakan, kita sudah ditanamkan kalimat tauhid. Kalimat Allah itu sudah masuk ke dalam ruh kita, bercampur dengan daging kita, bercampur dengan darah dan tulang kita. Maka itu tadi, bahwa zikir kepada Allah akan menjadi jalan untuk merasakan kerendahan Allah dalam hati kita. Manfaat yang keempat, bahwa zikir kepada Allah adalah alat untuk menuju kepada takhalluq. Artinya takhalluq di sini adalah berakhlak dengan akhlak yang baik. Abah Anom pernah menulis satu buku tipis tapi luar biasa, berakhlak mulia dengan mendawamkan zikir kepada Allah. Di sana Abah Anom menuliskan beberapa dalil dari Al-Quran dan dari Al-Hadis yang menerangkan tentang bahwa hanya zikir kepada Allah lah yang akan menyebabkan seseorang itu mengalami perubahan di wilayah ruhaniyahnya, di wilayah batiniyahnya, wilayah soft heart, di wilayah soft file-nya seseorang, sehingga kemudian soft file ini kemudian dia akan mengejawantah, akan berwujud menjadi akhlak yang mulia. Dengan mendawamkan zikir kepada Allah, zikir khafi'nya jalan, zikir jaharnya jalan, dilakukan dengan cara yang istiqomah, dengan jumlah yang banyak, dengan suara yang lantang, maka ini akan menjadi sebuah garansi zikir yang dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan wudhu yang sempurna, dengan pukulan yang keras, dengan jumlah yang banyak, maka dia akan memberikan dampak terhadap diri seseorang. Dampak yang paling terlihat secara fisik, secara non-fisik adalah kemudian perbuatan seseorang, yaitu dia akan berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang dicontohkan oleh guru mursyid, yang guru mursyid ini mencontoh daripada akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Manfaat yang kelima, bahwa orang yang berzikir itu tidak akan bertemu dengan bingung. Bingung itu hanya bagi orang-orang yang tidak punya sandaran hati. Bingung itu bagi orang yang tidak punya pegangan hati. Bingung itu, keresahan itu terjadi adalah karena kemudian kita tidak punya sesuatu yang kita fokuskan dalam diri kita. Kebingungan ini adalah kemudian karena kita tidak bisa fokus terhadap sesuatu. Kita tidak bisa fokus terhadap pekerjaan. Tidak bisa fokus terhadap ibadah. Tidak bisa fokus dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah indikator seseorang yang sedang bingung. Kehilangan fokus adalah definisi lain daripada bingung. Ketika kemudian fokus itu tidak ada, itu indikator bahwa di dalam kolbunya sedang tidak ada Allah di dalamnya. Zikir kepada Allah ini akan membantu seseorang mengembalikan fokusnya, mengembalikan hatinya untuk menghadap kepada Allah, untuk tidak berpaling kepada selain Allah. Orang yang bingung itu karena bisa jadi dia sudah berpaling kepada selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Abah menuliskan bahwa
Manfaat yang keenam daripada zikir kepada Allah adalah ini menjadi pintu kebahagiaan dan kesenangan bagi para penzikirnya. Bagi para pelaku zikir, bahwa ini adalah pintu untuk masuk kepada dunia bahagia dan dunia kesenangan. Kenapa demikian? Karena itu tadi Allah akan menjamin bahwa orang yang terus mengingat Allah, dia akan terus diingat oleh Allah. Kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kita akan diingat oleh Allah, maka kemudian kita akan berada di dalam keridoannya Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka kemudian kebahagiaan dan kesenangan itu sudah ada dalam genggaman. Kata Abah, urang mah geus mesakan ridhona Allah. Kita mah sudah mengantongi ridhonya Allah. Dari mana? Karena ridhonya Allah itu dengan kita terus menyebut namanya, kita menyebut nama Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, itu kita terus terkoneksi kepada Allah. Kita terus berzikir kepada Allah. Setiap detik, setiap detak jantung kita, kita sedang bersama Allah. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita bisa merasakan kebahagiaan dengan Allah tadi. Dengan zikir tadi, ini kita masuk ke dalam pintu kebahagiaan dan kesenangan. Indikatornya seperti ini. Dulu, ketika ikhwan dan akhwat sedang kasmaran, bertemu dengan orang yang dicintai itu rasanya bahagia atau tidak? Rasanya senang atau tidak? Kesenangan model seperti itulah yang kemudian yang seharusnya hadir dalam hati kita ketika kita zikir kepada Allah, itu kita merasakan kasmaran kepada Allah. Kita jatuh cinta kepada Allah. Kita mahabbah kepada Allah. Dan untuk bisa mahabbah kepada Allah itu, kita harus masuk ke dalam pintunya. Apakah pintunya? Talqin zikir adalah pintu untuk masuk ke dalam mahabbah ini. Karena kita ketika talqin zikir, kita diberikan kunci untuk membuka pintu kebahagiaan ini. Karena sesungguhnya ketika kita sudah membuka pintu ini, kita akan masuk ke dalam kehadiran Allah. Yang di dalam kehadiran Allah itu ada ismu zat di dalamnya, ada ismul azam di dalamnya. Dan itulah kemudian ismul azam inilah yang kemudian harus kita denyutkan setiap detiknya, kita rasakan getaran itu, sehingga kemudian getaran-getaran itulah yang akan memberikan kebahagiaan dan kesenangan sekaligus ketenangan bagi kita semua. Terakhir, manfaat daripada zikir kepada Allah adalah kita akan digolongkan oleh Allah sebagai al-mufaridun. Siapakah al-mufaridun itu? Al-mufaridun adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu akan untuk bertemu dengan Allah. Orang-orang yang pertama akan bertemu dengan Allah, dan itulah yang kemudian privilege yang kita dapatkan, keutamaan yang kita dapatkan bagi orang selalu berzikir kepada Allah, kita akan masuk ke dalam al-mufaridun tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 7 manfaat itu setiap nomornya sudah kita rasakan dalam diri kita pribadi, sehingga zikir kita akan terus istiqomah. Terakhir sebagai penutup, bahwa ke-7 manfaat tadi itu tidak akan bisa masuk hadir ke dalam hati kita jika satu musuh hadir dalam kolbu kita. Apakah yang dapat merusak itu semuanya? Yang dapat menggagalkan 7 kebahagiaan, 7 manfaat daripada zikir kepada Allah itu adalah satu saja, yaitu ghaflah anillah. Ghaflah itu adalah lalai kepada Allah. Ghaflah anillah. Ghaflah anillah inilah, lalai kepada Allah inilah yang akan menutup semua manfaat-manfaat yang disebabkan dari zikirnya kita kepada Allah. Karena kita sudah menduakan Allah dalam diri kita, dalam kolbu kita. Kalau sudah kita menduakan Allah, kita sudah memasukkan unsur-unsur dunia dalam kolbu kita, maka bisa dipastikan pintu-pintu yang tadi disebutkan itu akan otomatis tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan
dengan bimbingan guru mursyid Pangresa Bahawas, kita semuanya diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, kesabaran untuk istiqomah melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sudah dicontohkan oleh mursyid kita. Dan kita semuanya terus dibimbing oleh guru kita, sehingga cahaya yang mulai redup dalam kalbu kita menyala kembali. Berpijar kembali dengan pijar yang terang, dengan cahaya yang luar biasa, sehingga kemudian cahaya-cahaya tadi itu dapat menerangi kalbu kita, membimbing ruh kita, supaya ruh kita kemudian kenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dan kemudian pulang kepada Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Berkah semuanya segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.